Selamat datang kembali di mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Saat ini kita ada di bab mengenai training and developing employee. Bagi yang belum melihat bab-bab sebelumnya, silakan dicek di playlist. Jadi ini merupakan lanjutan dari bab mengenai selecting employee. Jadi setelah proses job analysis selesai dilakukan, keluar job description, job specification, kemudian dilakukan proses rekrutmen. Setelah itu dilakukan proses seleksi. Nah, pada saat proses seleksi selesai dilakukan, maka pihak SDM dan perusahaan secara keseluruhan itu memiliki kewajiban untuk melakukan training and developing. Jadi bukan hanya sekedar pelatihan biasa, tetapi juga mengembangkan. Ini yang sering kali dilewatkan. Jadi kalau masuk, dibiarkan aja dia belajar sendiri. Atau yang ada yang mengistilahkan on the job training. Bukan seperti itu. Kita akan membahas lebih lanjut tentang hal tersebut di bab ini. Yang pertama adalah orientasi biasanya, khususnya untuk karyawan yang baru, meskipun dia berpengalaman atau fresh graduate. Tetap harus ada orientasi. Apa tujuannya begitu? Ya, selamat datang, feel welcome. Nggak usah ada bully-bulian, nggak usah ada apa gitu ya, sehingga merasa nyaman pada saat awal. Itu yang pertama. Dan memahami organisasi, baik dari sisi struktural, sisi kultur atau budaya organisasi, penalty and reward, sanksinya, dan juga apa yang akan didapat jika memenuhi target tertentu. Nah, itu harus ditunjukkan di awal. Masa percobaan. Nah, prosedur itu yang harus ditunjukkan di awal. Know what is expected in work and behavior. Apa yang diharapkan oleh perusahaan ini dari job tersebut, dari pekerjaan tersebut. Kalau perusahaan itu face to face dengan customer, ya pasti ada pengukuran dari sisi jasa. Tapi kalau itu produksi manufaktur, ya beda lagi ceritanya. Kecepatan, akurasi misalnya. Kemudian sosialisasi, bikin di socialization proses. Ada perusahaan yang memang pada saat ada karyawan baru diperkenalkan oleh PSDM satu persatu, supaya tahu, supaya tidak kaget, loh ini siapa gitu. Oh, orang baru ya ternyata. Kok saya nggak tahu ya? Itu ya sering kali seperti itu. Jadi orientasi termasuk di dalam training awal. Dan di dalamnya termasuk menjelaskan ulang benefit-benefit yang bisa didapat. Benefit ini tidak hanya berupa gaji ya, tapi juga fasilitas-fasilitas yang dianggap remeh. Misalnya air minum, pantry, ruang makan, ya, kendaraan, dan policy, kebijakan. Misalnya tidak boleh merokok di jam kerja, misalnya begitu. Atau tidak boleh membawa makanan di meja kerja misalnya. Ya, dan itu berbeda-beda di tiap tempat, tidak bisa disamaratakan. Daily routine, apa yang terjadi setiap hari di setiap tempat beda-beda. Ada yang setiap pagi morning routine, gathering dulu dalam satu ruangan, berdoa misalnya, atau brief note ya, jadi catatan singkat gitu, apa yang harus dikerjakan hari ini. Oh, harus dicek email dulu untuk melihat ada apa yang penting. Nah, misalnya begitu. Company organization and operation, struktur organisasinya ya. Nah, itu harus dijelaskan secara lebih detail. Safety measure and regulation, misalnya keamanan. Kalau di bagian manufaktur ya, produksi biasanya itu lebih ketat, ditunjukkan di mana letak
pemadam kebakaran, di mana letak tombol panik, tangga darurat. Nah, misalnya begitu. Aturan-aturan tertentu. Dan kalau bisa facility tour ditunjukkan kamar mandi yang sepele-sepele ya, pantry, ruangan A, ruangan B. Oh, ini ruangan yang tidak boleh dimasuki karena ini khusus untuk divisi ini, misalnya begitu. Nah, itu harus ditunjukkan. Apakah itu termasuk training? Iya, training awal, orientasi. Training itu mahal. Employer spend 60 billion on training annual. Ini tahun 2018 ya. Saya ambil datanya. Training is a process whereby people acquire capabilities to aid in the achievement of organizational goal. Jadi bisa membantu pencapaian tujuan organisasi, itu yang penting. Sehingga training kalau di lingkup SDM ya harus betul-betul disesuaikan dengan ruang lingkup kerjanya, jangan sembarangan. Nah, karena anggaran yang dikeluarkan biasanya besar, ini kenapa sering dilewati dan dianggap tidak penting, padahal ini penting. Konteks of training. Seharusnya training yang dilakukan, yang diatur oleh pihak SDM, itu mampu membuat organisasi atau perusahaan menjadi lebih kompetitif. Training make organization more competitive dan bisa membuat karyawan tadi lebih baik ya, retain valuable employee yang lebih baik dipertahankan. No longer the first casualty of business downturn. Ya, jadi dianggap tidak penting. Enggak di training, enggak masalah kok. Jalan aja perusahaan ini. Nah, itu padahal salah gitu ya, harusnya dipastikan bahwa memang training itu membuat ya perusahaan menjadi lebih kompetitif. Dan harus dipastikan terlebih dulu tujuannya apa sih training ini. Yang pertama adalah gap analysis. Jadi ada kesenjangan bahwa yang dibutuhkan sekarang ini begini, tetapi kemampuan karyawan masih seperti ini. The distance between where an organization is with its employee capabilities and where it needs to be. Kita itu misalnya kalau ini IT ya, kita tuh mau upgrade. Misalnya web programming, kita akan upgrade menjadi framework X misalnya. Di situ nanti harus object oriented segala macam. Nah, padahal di situ programmernya dalam tanda kutip sudah senior, yang tidak ada ya zaman dulu konsep-konsep seperti itu. Apa yang harus dilakukan ya training. Karena kita akan pindah ke framework yang baru dan ini belum dikuasai. Maka itu gap kemampuan karyawan dibandingkan dengan kebutuhan. Karena tidak sebanding ya harus dilakukan training. Sehingga nanti ada macam-macam. Ada yang mengupgrade knowledge, ya, impart cognitive information and detail to trainee. Ada yang mengupgrade skill, develop behavior changes in how job and tasks are performed. Nah, ini biasanya training skill ya. Misalnya kalau di front office, nah begitu, di training tentang personality, ya, di training tentang behavior menghadapi karyawan, customer relationship management misalnya begitu, sehingga perilakunya nanti berubah, ya, ada ketulusan di dalam melayani customer segala macam, nah begitu, atau attitude, training motivasi yang kelihatan nggak penting tapi penting, ya, bisa berupa outbound, bisa berupa renungan, bisa mengundang rekan-rekan motivator
Sehingga ada interest and awareness of training important. Ya. Ini gap analysis, jadi ada yang diharapkan dan yang sesungguhnya. Nah, untuk mengisi ini maka dibutuhkan training. Ya. Supaya grafik ini bisa naik ke sini. Begitu. Jadi misalnya manufaktur gitu ya, diharapkan ada produksi peningkatan ya 1000 mobil dalam setahun misalnya begitu. Tetapi faktanya meskipun secara bahan baku, mesin dan segala macam memenuhi, saat ini hanya bisa sampai 800. Kenapa? Oh, karena mereka belum menerapkan konsep-konsep efisiensi, entah menggunakan Six Sigma, Lean Production atau apapun begitu ya, yang seharusnya itu bisa meningkatkan produktivitas. Nah, kalau gitu maka pihak produksi harus di training ini. Misalnya di training Six Sigma, mendatangkan konsultan, kemudian di training dalamnya apa yang harus dilakukan supaya dengan apa yang sudah tersedia ini bisa lebih produktif, value mapping segala macam. Selesai konsepnya diterapkan, wah bisa, sudah bisa 1000 mobil dalam 1 tahun misalnya begitu ya. Itu gambaran awal dari training and developing employee. Kita akan melanjutkan di bagian berikutnya, masih di bab yang sama, masih di mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.